Insya Allah dalam bab najis. Perempuannya Fadil. Coba kamu perhatikan, didengarkan. An-najasatu salasun. Bermula dari segala jenis-jenis najis, ya. Jenis-jenis najis salasun. Ada berapa? 3. Salasun ada berapa? 3. Jenis-jenis najis itu ada 3. Mughalladatun. Yang pertama adalah najis mughalladah. Ini najis yang paling berat tingkatannya. Mughalladatun yang pertama najis apa? Mughalladah. Yang kedua, wa muhaffafatun. Oh, bisa diam nih. Wa muhaffafatun kedua najis muhaffafah. Ya, ini najis sedang. Wa mutawassitatun dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Bapak tanya nih, ayo. Najis itu ada berapa? 3. Najis itu ada berapa? Yang pertama yang disebut najis apa? Mughalladah. Najis apa? Mughalladah. Yang kedua najis apa? Muhaffafah. Najis apa? Muhaffafah. Yang ketiga mutawassithatun, yaitu najis mutawassithah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Al-mughalladatu. Nih, perhatikan. Yang disebut dengan najis mughalladah. Ya, asal perhatikan. Najasatu. Nih, najis mughalladah itu najis yang berat. Najasatu yaitu najis apa yang termasuk najis mughalladah? Al-kalbu. Yang pertama adalah kalbun, anjing. Apa? Jadi dengar ini, anjing itu termasuk najis mughalladah. Dan ini barang yang haram, yang termasuk najis dari mulai bulunya, ingusnya, ya, dagingnya, kukunya, kotorannya itu termasuk najis mughalladah. Siapa yang punya ini di rumah? Hati-hati, ya. Jadi yang termasuk najis mughalladah adalah al-kalbu, yaitu anjing. Tangan ini semua. Wal khinzir. Nih, yang termasuk najis mughalladah khinzirun. Apa khinzir? Babi, celeng. Kalau orang Sunda nyebutnya bangong. Ada orang Sunda? Bangong. Celeng, babi itu termasuk najis yang berat. Udah dia. Apa aja najisnya? Bulunya najis, ingusnya najis, kukunya najis, giginya najis, apalagi dagingnya najis, kotorannya najis, semuanya najis, anjing dan babi. Hati-hati. Nih, martabak. Siapa yang suka makan martabak? Siapa yang suka
makan sate, apalagi bakso bakar, kok martabak halal. Kenapa teman-teman? Bakso bakar halal. Mentega halal. Tapi sekarang banyak alat untuk nyapu tuh nyapu. Nih, begini kan? Masukin ke mentega, begini hati-hati. Itu banyak mulutnya itu bisa saja berasal dari bulu babi. Na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Ada yang begitu? Coba buka di Google, buka di YouTube. Tapi insya Allah di daerah kita nggak ada seperti itu. Insya Allah. Itu yang tadinya makanan itu halal. Kalau alat-alat tadi dipakai yang berasal dari bulu babi, misalkan dan sebagainya, maka itu hati-hati bisa menjadi haram. Na'udzubillah. Loh. Wabar'ilahi hubak. Nih, jadi yang termasuk najis Allah adalah al-kalbu anjing, wal khinziru babi, wa far'i ahadihima, dan termasuk anak cucunya di antara keduanya, anjing dan babi. Tuh. Nanti cara menjelaskan apa? Nanti cara bagaimanakah caranya mensucikannya nanti ke depan. Sekarang yang kedua, kalau tadi najis mughalladhah. Nih. Yang kedua adalah al-mukhaffafatu. Kedua adalah najis mukhaffafah. Ini najis yang ringan. Benar. Apa yang termasuk najis mukhaffafah? Nih, dengerin yang punya adik kecil, bayi, perhatikan. Pak. Yang termasuk najis mukhaffafah adalah qaulus sabiyil ladzi lam yaf'al ghairul laban. Nih, yang termasuk najis mukhaffafah adalah kencingnya bayi laki-laki. Bayi apa? Ini kalau namanya bayi baru lahir 1 hari, 2 hari, seminggu sampai sebulan, namanya apa itu? Bayi. Namanya apa? Bayi laki-laki. Kencing anak kecil. Yang mana anak kecil itu, dengerin nih, makanannya itu, dengerin bu, makanannya itu hanya labanun. Apa? Hanya susu. Belum dikasih pisang, belum dikasih donat. Ya. Hanya benar-benar air susu, maka air kencingnya termasuk najis mukhaffafah. Kalau bayi cowok cewek nggak masuk mukhaffafah, yang besar. Nih ya. Walam yablugil haulaini, dan belum cukup umurnya 2 tahun. Bayi yang belum umurnya 2 tahun, laki-laki, ya makanan minumnya hanya susu, belum yang lainnya, maka air kencingnya termasuk najis mukhaffafah. Saya 2 tahun. Nih, wal mutawassithatu, adapun yang disebut dengan najis mutawassithah, sa'irun najis
najasati, yaitu najis mutawasito itu adalah najis selain dari dua najis tadi, yaitu najis apa? Mughalladho, ya, najis apa tadi? Mughalladho dan muhaffafah, maka itu najis mutawasito. Contoh, kotoran bayi, najis mutawasito. Kotoran kucing, ada kotoran apa lagi? Kotoran ayam. Kalau kotoran anjing dan babi, najis apa? Mughalladho. Nah sekarang, bagaimana cara mensucikan ketika najis tersebut? Karena kalau kalian mau sholat, kalian harus terbebas dari tiga najis ini. Kalau kalian sholat ada najis ini, sah gak sholatnya? Maka tidak sah sholatnya. Al-mughalladhatu, bermula najis mughalladhah tak huruf. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau kamu terkena najis mughalladhah, maka itu harus disucikan. Contoh, kamu mau pergi ke masjid, tiba-tiba ada anjing yang lewat, kemudian anjing yang mencium baju kalian dengan perutnya, atau kamu memegang bulunya anjing, maka kalian berstatusnya berarti najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikannya? Because we have sab'an. Dengar ini, perhatikan ini. Nanti kalau ada anjing lewat kena dengan kaki kalian, atau kamu lagi duduk tiba-tiba anjingnya nyongor gak? Kena ludahnya anjing, dicium sama anjing, ini anjing dicium. Hati-hati, rabies najis. Selain najis, rabies jadi anjing gila, bahaya, bisa gila. Nih, maka kalian harus basuh kain kamu kena anjing, basuh kainnya dengan 7 kali basuhan. Tangan si bintang kena anjing, maka tangannya harus dibasuh dengan 7 basuhan. Ba'da izalati 'ainiha innahunna bisurabin. Apabila dasnya harus dihilangkan dulu yang kena najis tadi. Contoh, celana kamu kena najis mughalladhah, kotorannya anjing. Maka kotorannya itu harus kalian bersihkan dulu. Kemudian setelah dibersihkannya berapa kali? 7 kali, dan salah satunya adalah harus ada dibersihkan dengan tanah, pakai tanah, dibersihin lagi. Baru suci daripada apanya? Najisnya. Hati-hati nih yang kena anjing nih, mungkin babi udah ada. Tapi kalau kena anjing masih ada anjing, kira-kira kena kencingnya anjing, tiba-tiba kekeknya anjing, nih sumutnya anjing, nih, maka dicuci 7 kali, 7 cucian. Salah satunya harus ada memakai turab, apa? Yaitu tanah. Ya, itulah cara membersihkan najis mughalladhah, yaitu najis apabila terkena oleh sentuhan anjing, babi, atau ada bulunya babi, atau darahnya anjing, atau darahnya babi. Maka yang terkena itu harus dibersihkan dulu, kemudian dicuci dengan 7 basuhan. Kemudian salah satu basuhannya
memakai tanah. Hati-hati ya. Kalau kamu mau ke masjid berpandi tiba-tiba sarung kamu kena anjing, harus ganti sarungnya cuci 7 kali. Santai kok cacat masuk. Di sini bercanda, kalau di pondoknya nih bercanda di mana? Belajar. Ini belajar kalian juga belajar nih. Belajar sampingan nih, pagi. Siapa dia mondok di sana belajar nggak? Belajar kan? Yang mungkin. Ini kalau di sini mondok bercanda mulu, gimana di pondoknya? Ya, nggak dapat ilmunya. Itu ya. Yang pertama najis mubalah dulu, insya Allah di depan. Najis muhaffafah dan mutawasito, bagaimana cara bersihkannya. Mari kita tutup. Karena kita sebentar lagi dari saya kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid